Ada yang janggal di kasus kematian tragis diplomat Kementerian Luar Negeri, Kemlu, ADP, 39, yang ditemukan dengan kepala terlakban di kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat. Dikutip dari wartakotalive.com, jenazah ADP ditemukan pada Selasa, 8 Juli 2025, pagi dengan kondisi kepala dililit lakban kuning dan tubuh berselimut di atas kasur. Pintu kamar yang terkunci dari dalam menjadi misteri di balik kematian pegawai Direktorat Perlindungan WNI itu. Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi mengatakan, ADP sempat berkomunikasi dengan istrinya pada Senin, 7 Juli 2025, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun, sejak subuh keesokan harinya, ADP tidak lagi merespons panggilan telepon istrinya. Istrinya kemudian minta bantuan penjaga kos untuk memeriksa kondisi ADP. Karena tidak ada respons, pintu kamar dibuka paksa atas izin pemilik kos dan istri ADP. Saat itu, tubuh ADP ditemukan tergeletak di kasur dengan kepala terlilit lakban. Polisi telah memeriksa 4 saksi, yakni istri korban, pemilik kos, penjaga kos, dan tetangga kamar. Selain itu, 2 rekaman CCTV yang mengarah ke sekitar lokasi juga diamankan polisi. Namun, sistem CCTV yang digunakan berbasis kartu memori langsung, bukan rekaman ke DVR, sehingga analisis menjadi lebih lambat dan terbatas. Aktivitas terakhir ADP diketahui terekam CCTV saat terlihat membuang sampah pada Senin pukul 22.30 WIB di area dapur kos. Salah satu kejanggalan mencuat dari sistem keamanan kamar ADP. Pintu kamar diketahui menggunakan smart lock yang hanya bisa diakses oleh korban. Artinya, kecil kemungkinan orang lain bisa masuk tanpa izin atau pengetahuan korban. Pintu dibuka paksa oleh penjaga kos, tapi sebelumnya telah mendapat izin dari istri dan pemilik kos, kata Reza. Polisi masih mendalami sejumlah barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian, termasuk lakban kuning, kantong plastik, dan barang pribadi ADP. Hasil olah tempat kejadian perkara, TKP, menyebutkan adanya sidik jari ADP pada lakban, tetapi belum bisa disimpulkan apakah korban melakban dirinya sendiri. Masih dikumpulkan alat buktinya, kita tunggu hasil lab dan autopsi, ucap Reza. Jenazah Arya telah diautopsi di RS Cipto Mangunkusumo, RSCM, Salemba, Jakarta Pusat. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil lengkap dari autopsi tersebut guna memastikan penyebab pasti kematian. Tidak ada tanda-tanda kekerasan lain atau kehilangan barang berharga di lokasi kejadian. Di kamar kos Arya ditemukan obat sakit kepala dan lambung. Namun, belum ada keterangan resmi apakah ADP memiliki riwayat penyakit tertentu yang berkontribusi terhadap kematiannya. ADP merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta dan telah mengabdi di Kemenlu sejak awal karirnya. Ia pernah ditugaskan di Kedubes RI di Yangon, Dili, Timor Leste, dan Buenos Aires, Argentina. Rekan SMA-nya, Ardi Iswansyah, mengenang ADP sebagai pribadi cerdas dan pendiam hingga tidak punya musuh. Kemudian untuk lebih memantapkan lagi olah TKP, barusan dari tim Pusiden Mabes Polri untuk membantu kita untuk membuat lebih terang apakah ini korban ini benar-benar meninggal karena apa gitu kan. Nah, sementara prosesnya masih dalam proses penyelidikan, masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, pemeriksaan ahli maupun pemeriksaan terhadap ahli forensik terhadap CCTV. Sejauh ini sudah ada berapa saksi? Ya, sejauh ini yang kita saksi yang sudah periksa ya, ada 5 ya. Yang pertama penjaga yang pertama kali memberitahukan kepada kita. Tim dari Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAVIS, Polri kembali mendatangi lokasi kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Kemlu, Arya Darupangayunan, 39, di sebuah kamar kos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Juli 2025, siang.
Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah anggota tim Inafis gabungan dari Polres Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya dan Mabes Polri tiba di lokasi sekitar pukul 14.20 WIB dan langsung masuk ke dalam area kos untuk melakukan pengecekan lanjutan di tempat kejadian perkara, TKP. Kedatangan tim Inafis ini dilakukan sehari setelah jasad PNS Kemlu tersebut ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Selasa, 8 Juli 2025, pagi. Seluruh tim pun memakai sarung tangan karet sebelum masuk ke area terbatas, yang sudah diberi garis polisi. Tim Inafis pun sempat berbincang satu sama lain, seraya menunjuk ke arah kamera pengawas atau CCTV. Setelahnya, beberapa petugas pun terlihat masuk ke dalam kamar kos, yaitu nomor pintu 105. Kehadiran tim Inafis siang ini menandakan proses penyelidikan masih terus berkembang. Polisi belum menyimpulkan apakah penyebab kematian mengarah pada bunuh diri atau dugaan tindak pidana. Seperti diketahui, ADP ditemukan terbaring di atas kasur dengan kepala dililit lakban, sementara kamar dalam keadaan terkunci dari dalam. Belum diketahui secara pasti tujuan spesifik pengecekan lanjutan hari ini, namun kuat dugaan polisi tengah menelusuri lebih rinci jejak sidik jari, barang bukti tambahan, serta mencocokkan data dari hasil pemeriksaan forensik sebelumnya. Sebelumnya, Kapolsek Menteng Kompol Rinaldi mengatakan penyelidikan masih terus dilakukan secara menyeluruh. Kami sudah periksa 4 saksi, termasuk istri korban, penjaga kos, dan warga sekitar. CCTV juga sedang kami analisis, ujarnya kepada wartawan, Selasa kemarin. Jenazah HDP telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, untuk proses otopsi. Sementara itu, rencana pemakaman akan dilaksanakan di kampung halaman korban di Sleman, Yogyakarta. Polri ikut membantu kita untuk membuat lebih terang apakah ini korban ini benar-benar meninggal karena apa gitu kan. Nah, sementara prosesnya masih dalam proses penyelidikan, masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, pemeriksaan ahli, mungkin pemeriksaan terhadap ahli forensik termasuk CCTV, gitu kan. Sejauh ini sudah Dari istri Pak, apakah ada keterangan mungkin si korban? Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.